Cek. Cek connection. Guyup sore. Dengarlah kisah sedih temanku orang utan. Rumahnya di hutan, makannya di hutan. Pohon-pohon habis ditebang, hutannya hilang, rumahnya pun hilang, hidupnya terancam. Oh, 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 oh. Temanku orang utan sedih bukan kepalang, tak tahu kemana, tinggal di mana. Hatinya luka kecewa pada manusia yang menghancurkan tempat tinggalnya. Oh, 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 au. Dia juga seperti manusia, butuh rumah, butuh makan, juga butuh dicinta. Dia juga seperti kita, punya hati, punya rasa, dan menangis saat luka. Kembalikan rumah orang utan, biarkanlah mereka hidup bebas bahagia. Au! Kak Resa mana? Au! Sore ini kita akan ngumpul di Guyup Sore dengan Kak Resa dan Otan. Kita nunggu Kak Resa join untuk cerita dari Nusantara. Asik, bakalan seru. Oh, Kak Resa, dia sudah lambaikan tangannya untuk join dengan kita semua. Ayo kita sambungkan dengan Kak Resa. Yuhu! Teman-teman selamat sore, selamat jumpa di Guyup Sore. Ini acara ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, guyup, curhat-curhat, sharing cerita-cerita pengalaman yang inspiratif. Kalau yang musisi bakalan genjreng-genjreng, kalau yang sastrawan atau penyair bakal baca puisi. Tapi yang kali ini bintang tamunya adalah kawan saya yang luar biasa, yang keren, namanya Kak Resa. Dia adalah seorang pendongeng, sudah keliling Nusantara, bayangin aja, puluhan tahun mendongeng, membagi kebahagiaan buat anak-anak. Jadi Kak Resa itu saya sangat salut, saya ngefans sama Kak Resa. Ini sudah banyak yang join, terima kasih sudah pada gabung dengan saya di Guyup Sore yang disupport oleh Jarum Foundation. Terima kasih Jarum Foundation. Ada Pramono Jimmy, yes, jempol. Terus Joy Bali, Alisa D. Abda Harahap ya. Terus juga ada, tadi ada Ato, Gangers apa Ganggers sih, jempol. Terima kasih ya. Ini kita sekalian ngabuburit nih. Oke, Kak Resa nih
bakal ngobrol bareng kita dengan salah satu bintang tamu spesial. Siapakah dia? Tara, itu dia bintang tamu. Yuhu. Yuhu. Kamu siapa? Kenalin dulu dong. Halo, Tante Opi. Iya. Hai. Otan, apa kabar? Baik. Aku tadi menikmati lagunya loh. Itu Tante Opi bikin lagu, judulnya Orang Utan. Memang lagunya khusus dibikin untuk Otan dan teman-teman. Jadi Otan itu adalah orang utan, teman-teman. Jadi teman-temannya Otan yang di hutan tuh hidupnya terancam ya, karena banyak hutan yang ditebang. Makanya Tante Opi bikin lagu tentang orang utan. Begitu. Kalau Otan di hutan apa di mana nih sekarang? Aku sekarang lagi ada di luar hutan. Kalau di hutan nggak ada tembok. Tapi Otan puasa nggak? Puasa. Tante Opi, aku bingung nih. Ini Tante Opi gambarnya di atas, tapi aku cari-cari kok nggak ada. Oi. Ya. Oi. Ini namanya teknologi. Iya. Ya kan? Kak Resa mana Kak Resa? Kamu sama Kak Resa nggak? Reza itu nggak tahu itu lagi ngapain. Nanti aku panggilin ya. Oke, panggilin ya. Sekalian Tante Opi mau ini nih. Mau say hi sama Zebri Morrison. Sehat selalu Kak Opi. Terima kasih. MS Rirham. Halo Kak Resa. Halo Mbak Opi. Bejo mana? Tuh Bejo diusir dari kamarnya. Bejo lagi lemes. Kak Resa. Aduh. Halo. Ini dia yang namanya Kak Resa. Ini pendongeng favorit saya. Res, apa kabar? Apa kabar, Mbak Ops? Alhamdulillah baik. Di Depok nih ya? Yes, aku di Depok bareng Otan. Dia lagi cuti dari hutan ini. Otan nggak boleh mudik loh. Iya. Gak boleh ya. Aku di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Kasian deh aku. Kasian ya Otan. Otan dilarang mudik loh, Tan. Sabar ya. Kasih Tante Oci. Aku senang di sini. Ya kan, seneng kan. Ini Res, jadi ini Ya? selama di rumah aja, selama ada pandemi COVID, selama di rumah aja, kamu ngapain aja? Masih mendongeng nggak? Masih dong, harus itu. Gimana caranya? Sama kayak gini, Mbak Ops. Jadi dongeng online lewat Instagram. Dan ya di situ kita bisa tetap berhubungan, menyambung silaturahmi sama teman-teman yang di PAUD, yang di TK, yang di sekolah-sekolah. Oke. Kemarin pagi aku bikin live Instagram. Di mana? Instagramnya Kak Resa atau Instagram siapa? Di Instagramku. Bareng Otan juga, bareng Otan. Iya, aku ikut kok. Aku sama-sama terus. Tuh, terus bareng ya kita ya. Jadi tetap ini ya, tetap pendongeng ya, tapi memang tidak hadir secara fisik, tapi secara hati dan secara pesan ya, Res ya? Iya, betul. Keren. Ini kamu kayaknya udah lama ya mendongeng ya. Aku kenal kamu tuh 2010 apa 2011. Pada waktu itu kita diundang ya di acaranya WWF ya. Yes, betul. Bukan WWF yang wrestling, bukan. itu Smackdown. Smackdown. WWF di acara lingkungan hidup gitu ya. Saya biasa nyanyi, terus kamu mendongeng. Di situ pertama kali saya ngelihat Kak Resa mendongeng dan saya langsung suka.
langsung Yeay. ngefans. Keren banget. Terima Nah, kasih Mbak Ops. di 2010 atau 2011 itu kamu baru mendongeng apa memang sudah lama sebelum itu? Tante, kok Ya. nggak ditanyain? Nanti Aku dulu, nggak ditanya. nanti dulu gantian, Dia nggak sabar nih Mbak Ops. gantian. Ya. Otan tenang dulu ya. Oke. Ya. Jadi waktu kita ketemu itu acara ya bareng WWF ya waktu itu ya. Itu aku udah mendongeng secara profesional. Jadi Ya. jalurku mendongeng itu kalau aku bagi menjadi periode itu ya periode non profesional sama profesional. Kalau yang Oke. profesional itu baru mulai 2009 akhir gitu deh. Ya. 2009 akhir baru terjun ke pro, artinya memang aku bekerja menghidupi keluarga dan menyalurkan hobi di situ gitu. Kalau Ya. sebelum-sebelumnya hobi-hobi aja Mbak Ops. Oke, berarti memang ini jadi profesi ya? Profesi Yes, ya? betul. Ya. Sebelumnya ngapain sebelum jadi pendongeng? Sebelum jadi pendongeng itu mendengarkan dongeng. Hah? Aku sempat kantor Mbak Ops. Oh Sempat gitu. bekerja di kantor. Yes. Terus Kemudian kenapa quit? Hah? Apakah Ya. karena nggak srek atau gimana? Ceritain, Res. Sebentar. Aku izin dulu boleh nggak Tante Opi? Izin kemana? Ini mules. Aku pergi dulu ya. Pantesan bau. Ya, jangan. Nanti aku kesini lagi. Ya. Pantesan bau. ya, lebih tenang nih ngobrolnya tanpa otan nih. Iya nih. Pertanyaan yang tadi itu ya, jadi kenapa dari ngantor kok ubah haluan ke dongeng? Ya. Jadi sebenarnya kantor itu juga satu proses yang memang aku lewati, tapi pada saat itu rasanya kayak nyasar gitu loh, Mbak Ops. Jadi ya. kayaknya harusnya gue nggak di sini gitu loh. Tapi kan memang perjalanan itu kita nggak pernah nggak pernah bisa menentukan apa yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita melalui sesuatu itu kita bisa memaknai prosesnya kan, gitu. Nah ketika itu akhirnya baru tersadar bahwa oke, ini bukan jalur gue di sini. Di situ baru deh mencari cara bagaimana bisa on the track dan akhirnya sekarang berada di dunia dongeng. Berarti dongeng itu the right track ya, jalur yang benar menurut lo ya? Iya, menurutku sih itu jalur yang paling nyaman saat ini, paling asik dijalanin dan ya ini udah jauh lebih lama dibandingin aku ngantor gitu loh. Jadi waktu ngantor itu pindah-pindah terus, nggak pernah bisa bertahan di satu tempat dengan lama gitu. Ya. Res, kenapa mendongeng? Maksudnya apa sih yang menarik kok lu dapat wangsit kah atau ada kisah-kisah yang akhirnya membuat lu memutuskan this is my passion. I wanna live with my passion gitu. Kenapa mendongeng ya? Kenapa mendongeng? Jawabannya sebenarnya sederhana Mbak Ops. Kenapa tidak? Gitu lah. Ya. Kenapa tidak? Tapi kalau ditanya lebih dalam lagi, sebenarnya dongeng itu kenapa aku milih dongeng? Gue milih dongeng buat jalur yang dijalanin sekarang. Yang pertama, dongeng itu menyenangkan, asik menjalankannya. Kemudian dongeng itu punya sisi-sisi kedalaman yang kalau dieksplor itu luar biasa. Jadi satu hal yang bisa kita wujudkan dengan dongeng itu adalah pembentukan karakter melalui cara yang menyenangkan. Ya, gitu. Setuju. Nah, jadi kenapa dongeng? Salah satunya gue pengen punya kontribusi untuk melakukan pembentukan karakter buat orang-orang yang ada di sekitar, termasuk pembentukan karakter gue sendiri melalui dongeng, melalui dongeng-dongeng yang dituturkan. Karena sejatinya ketika gue ngedongeng itu sebenarnya gue ngedongengin diri gue sendiri sih. Oh ya. Gitu. Ya mungkin dari hal sederhana itu ketika ngedongeng gue senang,
kemudian apa yang dituturkan dalam dongeng itu bisa punya dampak yang positif dalam pembentukan karakter, dalam perilaku keseharian, yaitu bikin gue happy sih. Padahal ya mendongeng itu kan bukan cuman asal cerita loh, Res, itu kan juga harus punya skill. Maksudnya lu juga terutama kebanyakan mendongeng buat anak-anak, berarti harus punya apa ya? Empati, simpati, terus ada kedekatan sama anak-anak, penyampaiannya, terus bikin, dan sebenarnya tanggung jawabnya berat loh, apalagi mendongeng buat anak-anak ya kan, karena seperti yang Reza bilang tadi, dongeng itu juga salah satu cara untuk membentuk karakter building. Kalau salah-salah memasukkan nilai atau approach-nya, ya ambiar. Nah, Reza sendiri gimana tuh menggali skillnya, kemudian belajar untuk menjadi pendongeng yang baik lah gitu ya. Oke. Ini list pertanyaannya panjang ini. Panjang. Soalnya gue kalau itu takut lupa, jelita, jelang 50 tahun. Jadi gue coba ini ya, pecah ya pertanyaannya ya. Yang pertama, dongeng sebagai skill, sebuah keterampilan. Bener banget, dongeng itu adalah sebuah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu pastinya bisa dipelajari dan akan terus meningkat ketika dilatih terus-menerus. Prinsip dasarnya kan itu kan, sebuah keterampilan itu akan mumpuni ketika pelakunya melakukan melakukan hal itu secara berulang-ulang, terus-menerus dalam jangka waktu lama yang konsisten gitu loh. Dan niat juga untuk melakukan improvement atau peningkatan. Karena kalau cuma diulang-ulang tanpa ada kesadaran untuk melakukan peningkatan, ya nggak akan meningkat juga. Keterampilannya tidak akan bertambah. Nah, terkait dengan peningkatan keterampilan itu, ini yang gue alami gitu ya, terkait pernyataan Mbak Ops tadi bahwa dongeng itu nggak gampang, punya tanggung jawab yang berat. Karena terkait apa yang disampaikan itu akan direkam sama pendengarnya dan nanti akan jadi sebuah kesadaran di dalam diri mereka gitu kan. Nah, dalam konteks itu, dalam proses yang gue jalanin ketika gue melatih keterampilan mendongeng secara bertahap dan otodidak, karena nggak ada sekolah dongeng ya. Kalau belajar musik banyak sekolah, dongeng belum ada. Jadi gue belajar dongeng itu sharing sama teman-teman yang udah lebih dulu ngedongeng, ya kemudian kita ngumpul-ngumpul, berbagi pengalaman, kemudian kalau ada komunitas pendongeng ya. Yes. Ada beberapa komunitas yang memang bergulir dan ada juga memang personal tanpa komunitas, tapi kita selalu berinteraksi gitu loh, berjejaring sama teman-teman. Nah, dari kesempatan untuk berbagi itu kita saling memperkaya kan satu sama lain. Kemudian ketika ada jadwal dongeng, gue ada jadwal di sini, kalau sempet datang ya, nanti abis dongeng kita sama-sama kupas bareng menurut sudut pandang lo gimana. Kemudian teman-teman gue juga ketika mereka ada jadwal dongeng, Res, gue ada jadwal nih, kalau senggang datang ya, abis itu ngopi-ngopi gitu. Nah, dari proses itu kita menemukan ketajaman, Bobs. Menemukan ketajaman dan perspektif yang berbeda. Gitu. Nah, itu dari segi teknis ngedongengnya. Kalau dari segi teknis kemampuan untuk melakukan, kalau gue menyebutnya keseimbangan ya, antara skill dalam menyampaikan cerita dengan pemahaman si pencerita. Pemahaman si pencerita. Pemahaman ya. Yes. Skill and knowledge gitu ya. Knowledge-nya si pencerita ini. Nah, seorang pencerita atau pendongeng akan lebih baik skill bertuturnya ketika dia punya referensi tentang psikologi perkembangan anak. Audiensnya secara umum anak-anak gitu kan. Nah, gue bukan psikolog, tidak punya latar belakang psikologi, tetapi untuk mengetahui psikologi perkembangan anak secara umum aja ya, secara umum tahapan usia gitu. Kita kan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang psikolog yang memang latar belakang disiplin ilmunya di situ dan punya ekspertis di bidang itu. Nah, dari obrolan-obrolan itu kita jadi punya sinyal untuk
memandu kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak usia sekian sampai sekian, oh mereka itu perkembangan psikologinya dalam tahapan ini. Jadi begini caranya. Kemudian Pendekatannya. yes, ya sekian sampai sekian, oh mereka sampai ke tahapan ini. Nah, begini cara delivernya. Nah, cara deliver itu menyangkut dengan keterampilan mendongengnya. Jadi kalau yang tadi Mbak Ops bilang pendongeng itu punya tanggung jawab besar karena setiap yang disampaikannya itu akan membekas dalam kesadaran audiensnya, terutama anak-anak. Itu benar banget, dan salah satu caranya bergaul, ngobrol sama teman-teman pendidik dan psikolog. Yang kedua itu banyak baca, cari deh literatur tentang perkembangan anak, tentang pendidikan, tentang dunia sekitar anak. Itu sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan-pesan melalui dongeng. Nah, itu kan cara menyajikan dongeng atau telling the story, ya kan, story. Makanya kamu disebut juga storyteller, pencerita. Saya senang banget tadi kamu bilang bertutur. Ya kan, gue lupa lagi apa. Ini. Bagaimana dengan isi ceritanya? Itu kan juga harus punya skill, Res. Jangan sampai mati gaya, sampai mentok dan kemudian isi ceritanya tidak menarik. Itu kan juga harus belajar gitu, dan gue sering banget lihat kamu mendongeng gitu ya. Waduh, asli keren banget gitu. Nah, gimana Resa cara menyajikan dongeng, mendeliver dongeng ke anak-anak? Isinya ya, mengenai isinya ya. Ya. Kalau dulu tuh gue suka baca. Sekarang agak-agak berkurang intensitas membacanya. Membaca buku gitu ya. Sekarang itu lebih banyak mencari referensi secara online, tulisan digital maupun audiovisual gitu. Nah, cara gue buat menampung amunisi gitu ya, bikin amunisi itu kan nanti akan jadi satu peluru-peluru yang gue lepaskan ketika gue ngedongeng. Asik. Amunisinya itu yang pertama membaca, baik itu membaca buku, literatur tertulis secara buku beneran atau literatur dari digital. Itu syarat utamanya. Karena kalau kita kekurangan literatur, berarti kita hanya akan menyampaikan hal yang itu aja. Yes, benar. Di situ-situ aja. Salah enggak juga, tergantung kebutuhannya. Sejauh mana kita mau hadir dan nge-grab audience. Kalau memang audiensnya memang nggak terlalu meluas, maksudnya kita nggak terlalu kemana-mana, di situ aja gitu, nggak apa-apa juga. Kita nggak harus terlalu banyak referensi gitu loh. Akan lebih tepat ketika kita mendongeng di satu tempat. Ambil contoh misalnya kayak guru PAUD atau guru TK. Itu kan mereka di sekolah, intensitas ketemu anaknya sering. Nah, akan lebih baik ketika mereka mencari literatur yang terkait dengan kebutuhan anak yang dihadapinya secara intens. Gitu. Tapi kalau kondisinya kayak gue kan ngedongeng keliling dari tempat ke tempat gitu. Nah, itu akan sangat membantu ketika gue punya referensi banyak tulisan dan banyak literatur tentang berbagai hal. Karena audiens yang gue hadapi sangat luas. Latar pendidikannya, sosial ekonominya, tradisi dan budayanya. Nah, kalau kita kekurangan amunisi, sebentar. Maksudnya tadi audiens yang dihadapi sangat luas. Itu tuh maksudnya luasnya secara usia atau lu sebenarnya dongengnya buat anak atau juga dongeng buat dewasa sih? Range-nya dari mulai anak usia dini sampai yang lanjut usia, lansia. Oh gitu. Iya. Jadi orang-orang tuh juga bisa didongeng, diberikan dongeng. Itu bisa banget loh. Dongeng bisa apa? Menghibur atau kayak campaign, kayak sedang sedang mengkampanyekan sesuatu, sedang mensosialisasikan sesuatu. Jadi
ada beberapa pengalaman yang gue harus berinteraksi dengan audiens yang usianya di atas 50, 60 gitu. Momennya ada yang memang sedang sosialisasi ya, campaign sesuatu. Ya. Ada juga yang memang momen yang non formal gitu loh. Nah, sebenarnya orang-orang tua itu kan sumber cerita ya, mereka itu sumber cerita gitu loh. Ya. Jadi yang gue hadapi ketika berinteraksi sama orang-orang yang usianya jauh di atas gue, itu bukan cuman sih. Jadi sederhananya, gue melemparkan sebuah cerita yang related dengan kondisi mereka. Kemudian gue memancing orang tua itu untuk masuk ke dalam cerita dan mereka yang bercerita. Karena orang tua di mana-mana lebih suka berbicara daripada mendengar. Itu udah nature-nya. Oke. Ya. Apalagi kalau berhadapan sama yang usianya jauh di bawah mereka. Pasti mereka udah siap mengeluarkan unek-unek atau apapun gitu. Nah, tipsnya ya kita mesti lebih siap mempersiapkan telinga kita dibandingkan mulut kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang usianya lebih tua. Oke. Gitu. Dan itu ceritanya lebih ke satu trigger. Gue cerita cuman sekitar 5-10 menit tentang satu kisah. Kemudian udah membuka pintu dan orang-orang tua itu masuk ke situ. Oke. Akhirnya gue menjadi pendengar yang baik. Oh, malah kebalik ya? Ya. Jadi sebenarnya gitu. Konsepnya lo kayak psikolog dong. Sebetulnya cuman istilahnya nyolek sedikit langsung kok curhat gitu. Kayak gitu kurang lebih. Temen sharing ya. Karena kalau psikolog gue nggak berani. Itu sebuah title akademis yang prosesnya sangat panjang gitu kan. Ada kriteria. Gitu. Jadi lebih ke teman sharing. Karena dongeng itu kan sebenarnya sebuah sarana atau cara untuk melakukan atau membentuk suasana akrab. Gue dongeng tuh lebih seperti itu. Ini tools untuk membangun suasana akrab. Ketika suasana akrabnya terbangun, berarti dongengnya berhasil. Nah, ketika dongengnya berhasil, tinggal kita melihat kebutuhannya. Kalau kayak tadi sama teman-teman atau yang lansia, mereka lebih butuh bicara dari kita. Jadi akhirnya ketika suasana akrabnya udah kebangun, kita mundur sebagai pembicara. Mereka yang maju dan kita juga. Oh gitu. Res, setiap pendongeng atau storyteller, mereka punya ciri masing-masing ya? Iya. Kayak kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Bagong Subarjo tuh dari Jogja ya. Dia ada wayang dongeng namanya gitu ya. Kemudian cirinya dia adalah dia mendongeng itu dia menggunakan wayang dari barang-barang bekas. Kemudian dia masukkanlah unsur-unsur tradisionalnya Jawa gitu loh. Kalau Kak Reza ciri khasnya adalah otan dengan otan atau boneka orang utan. Apakah memang setiap pendongeng harus harus punya sesuatu atau tools untuk membantu mereka mendongeng atau gimana sih, Res? Oke. Kayak signaturenya gitu loh, signaturenya. Ya. Sebenarnya kalau alat bantu itu namanya alat bantu ya, berarti sebuah alat yang digunakan untuk membantu misi utamanya gitu. Jadi kayak kalau kayak gue sendiri, otan, gue pakai boneka otan. Otan itu sebenarnya sebagai alat bantu untuk ngebuka komunikasi sama anak-anak, untuk memecahkan kebekuan gitu. Karena ice breaking. Ice breaking. Karena kalau gue berhadapan sama anak-anak, itu kan secara spontan mereka akan lihat gue orang dewasa. Dengan tubuh yang gede, mungkin sama kayak bapaknya gitu, kemudian berada dalam posisi yang awkward gitu loh. Orang ngerti ya. Dongengnya kan nggak di satu tempat gitu. Nah, si otan ini gue rasakan sangat efektif ketika gue gunakan sebagai alat bantu untuk mencairkan suasana ketika gue mau dongeng sama anak-anak. Tapi sebenarnya itu juga punya satu alasan khusus. Jadi memang gue menggunakan otan, karakter orangutan ini sebagai pintu masuk bagi anak-anak untuk lebih mengenal alam dan
satwa yang ada di Indonesia. Karena kan kita tuh kaya dengan biodiversity kan. Ya, Nah, ya. orangutan ini tentunya gitu Mbak Ops. Nah, Res, setiap mendongeng biasanya isi ceritanya kebanyakan tentang apa yang lo sajikan buat para pendengarnya? Mungkin sebagian besar tentang alam dan budaya. Karena gue punya concern yang kuat di situ. Sebagian besar porsinya di situ. Tetapi sebagian yang lain itu disesuaikan dengan temanya. Karena kan kayak misalnya nih lagi Ramadan. Kalau dalam kondisi normal, biasanya bulan Ramadan itu pendongeng-ngedongengnya dari masjid ke masjid. Menjelang buka puasa. Nah, itu tentu temanya akan kita sesuaikan. Kalaupun gue memasukkan unsur-unsur konservasi atau membawa nuansa alam ke situ, tentu disesuaikan dengan momennya di bulan Ramadan. Dan begitu juga dengan ada perayaan-perayaan hari besar kan ya, biasanya ya di sekolah atau di momen tertentu. Nah, tentu kita sesuaikan dengan momen itu. Tapi kalau pertanyaannya spesifik secara garis besar, gue lebih banyak membawakan pesan-pesan alam. Ya. Alam konservasi. Iya, ini lo tadi bilang pendongeng keliling dan memang sudah keliling Nusantara ya Res ya? Ya, alhamdulillah Bops. Kita udah ke Sorowako pernah bareng ya? Sorowako, Sulawesi bareng kita. Sorowako terus Samarinda apa Balikpapan ya? Balikpapan atau Samarinda? Terus kita pernah ke mana tuh kita yang naik perahu kayu ke sungai di Kalimantan? Apa tuh ya Res ya? Ingat ya Res? Ingat. Itu kita dari Balikpapan. Dari Balikpapan 2 jam naik perahu, namanya perahu kotok ya, kotok gitu ya Res ya. Jadi betul, kita ke perkampungan yang ada di atas air ya Res waktu itu ya. Yes. Kak Resa mendongeng. Dan saya tentu saja nyanyi seperti biasa dan ikutan mendongeng juga gitu. Nah Res, ini kan sebetulnya profesi yang gue jalanin, yang Kak Resa jalanin itu sebetulnya membawa rezeki buat kita juga ya. Itu rezeki tak ternilai loh. Bisa keliling, ketemu anak-anak, itu sangat membahagiakan, sangat spesial gitu ya Res ya. Kak Resa udah naik turun gunung, gue denger ceritanya tuh sampai ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kemudian keluar masuk hutan, ketemu ular, itu Kak Resa keliling Nusantara ke perbatasan mendongeng. Iya, mendongeng. Apakah ada kesulitan nggak sih Res mendongeng misalnya di Jakarta yang kota besar dengan di anak-anak yang jauh di ujung pelosok atau di ujung Nusantara? Selama ini sih nggak ada kesulitan ya. Kalaupun ada kendala bahasa itu bisa diatasi dengan interaksi. Kita membangun interaksi gitu. Ada di beberapa tempat yang memang anak-anaknya lebih cenderung berbahasa daerahnya, gitu. Tetapi mereka ngerti bahasa Indonesia juga, gitu. Bukan nggak ngerti. Yang gue alamin sih gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya anak Indonesia yang benar-benar nggak ngerti bahasa Indonesia. Minimal mereka ngerti walaupun tidak aktif berbahasa Indonesia. Jadi kalau udah ke tempat-tempat kayak gitu, yang gue lakukan pertama kali itu observasi lingkungannya, kemudian ngobrol sama orang dewasa di sekitarnya, anak-anak di situ karakternya seperti apa, kemudian yang lagi mereka sukai apa, permainan apa atau hal apa, kemudian baru setelah dapat referensi dari orang dewasa itu, gue bersentuhan sama anak-anaknya ngobrol. Gitu. Lagi main gue samperin ngobrol, atau misalnya gue bawa buku, gue pasti bawa buku kemana-mana, buku cerita anak. Itu bisa dengan ngebuka buku, kemudian kita eksplorasi tentang kondisi dan kebutuhan anak-anak di situ. Nah, ketika itu baru kita bisa mendapatkan informasi yang cukup. Jadi pada saat momen mendongeng yang memang sudah terjadwal itu kita eksekusi, kita udah lebih memahami kondisi audiensnya dan apa yang kita sampaikan itu lebih tepat. Jadi kayak apa ya, kayak riset kecil gitu loh Mbak Ops. Sebelum ngedongeng.
Ya. Memang nggak boleh males ya, dan harus membuka hati, membuka pikiran supaya energinya juga bagus ya, dan tersampaikan, terdelivery dengan bagus juga. Selama lo keliling Nusantara, nemuin pengalaman yang berkesan, Res? Pengalaman apa yang paling berkesan? Dua deh, dua. Oke. Dua. Oke, dua. Sebenarnya banyak ya, tapi kalau lu pilih dua, gue pilih dua ini. Oke. Yang pertama itu di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan ya, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Itu gue dongeng di sebuah desa terakhir yang berbatasan langsung sama Malaysia. Ya. Gue lupa nama desanya apa gitu, tetapi itu perjalanan, kalau gue bilang avatar banget. Jadi kita melakukan perjalanan udara, darat, dan air. Wih, oke. Kemudian pakai acara trekking menyusuri, orang sana bilangnya bukit karena kan nggak ada gunung kan. Tapi itu jalan berjam-jam, nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, Jalan tak berujung-jung, katanya Iwa. iya, jadi dari mulai naik pesawat, jalan aspal, naik perahu berjam-jam, kemudian trekking di bukit berjam-jam, baru nyampe ke desanya. Nah, di desa itu, misinya adalah mendongeng terkait dengan mengenalkan Indonesia. Jadi waktu itu program bareng TNI. Oke. TNI punya program Baksos, pengobatan. Nah, gue sama beberapa teman-teman pendongeng, jadi kita tim gitu. Kita punya misi edukasi. Jadi yang kita lakukan di situ adalah bercerita, mengenalkan anak-anak di perbatasan yang dalam kesehariannya mereka lebih mengenal Malaysia dibandingkan Indonesia. Itu mengenal Indonesia secara lebih dalam waktu yang singkat, karena emang kita nggak lama di situ. Nah, momen yang berkesannya itu kita ngumpul di perkampungan Dayak gitu ya. Kemudian mereka punya satu kayak aula agak besar gitu, tapi bukan rumah adat mereka ya, aula besar. Di situ kita kumpul sama anak-anak dan kita melakukan storytelling, mendongeng bareng anak-anak. Dan itu kita lakukan bareng komandan batalionnya. Gitu. Nah, yang bikin terharu itu adalah ketika saudara-saudara kita yang bertugas sebagai tentara ini mau melebur dan melakukan kegiatan bermain dan bercerita sama anak-anak. Bahkan dalam prosesnya kita sharing sama teman-teman tentara ini bagaimana cara mendongeng, bercerita dengan buku, bermain boneka. Dan akhirnya di satu momen pada saat pulang, itu kita melihat dengan mata kepala sendiri seorang tentara dengan seragam, badan yang tegap, tampang yang sangar gitu. Maksudnya kan tentara tuh tegap gitu, keras ya. Itu mereka duduk, buka buku dan dikelilingi puluhan anak. Oh, nice. Jadi momen yang berkesan buat gue bukan ketika gue ngedongeng sama anak, tapi ketika bisa menjadi trigger buat tentara-tentara yang saat itu bertugas di perbatasan, mereka membangun pola interaksi yang lebih erat sama anak-anak Indonesia gitu. Itu kan dalam banget loh. Iya, dan sisi sebagai seorang manusia ya keluar ya. Betul. Ya, it's really humanis gitu ya. Satu lagi Res yang berkesan, Res. Satu lagi di pulau. Jadi kalau yang tadi kan di hutan, kalau pengalaman yang satu lagi ini di pulau, di pantai sih ya tepatnya ya. Waktu gue ke Sorong. Lu udah sampai Sorong? Kaimana, tepatnya Kaimana, bukan Sorong, Kaimana. Wow. Jadi waktu itu ada ekspedisi ke Indonesia Timur. Oh, lu sama TV ya? Sama TV